Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aurahayati, NPM 234111056, Prodi Manajemen 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Supply Chain Management. Definisi Supply Chain Management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivasi produk. Dari setiap kegiatan yang telah dijalankan, tentu saja menggunakan strategi biaya yang berbasis efisien, terkontrol, dan mampu meningkatkan keuangan. Menurut James A. dan Mona J. Fitzsimmons, Supply Chain Management membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi. Artinya, perangkat lunak atau software dibutuhkan untuk mengelola proses bahan baku menjadi bahan jadi. Bahkan, turut serta dalam pencatatan distribusi produk kepada konsumen. Tujuan dari supply chain management adalah mengatur dan mengelola antara penawaran dan permintaan dengan baik. Jika mampu melakukannya, sebenarnya tidak akan ada masalah-masalah yang muncul. Namun, kita perlu tahu apa saja masalah yang termasuk dalam supply chain management, yaitu 1. Relasi antara konsumen dan klien. 2. Pengadaan barang dengan distributor. 3. Level dalam outsourcing. Jika sudah mengetahui masalah-masalah tersebut, kita perlu mengelolanya dengan baik. Namun, tidak sekadar baik, melainkan juga efisien. Jika itu terjadi, keuntungan akan hadir di perusahaan dan brand manajemen perusahaan tetap terjaga. Prinsip yang pertama, melihat konsumen berdasarkan kebutuhan atau permintaan. Kedua, membangun relasi dengan supplier sehingga minimalisir biaya material. 4. Mengamati target pasar untuk kemudian menjadikan sebagai perencanaan dalam merancang produk. 5. Mengetahui produk yang lebih cocok kepada konsumen. 6. Mengelola aliran informasi agar lebih cair dan terarah. 7. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengukur kinerja rantai pasokan sehingga memiliki bahan evaluasi. Proses yang pertama, perencanaan. Setiap perencanaan membutuhkan sesuatu yang detail. Maka dari itu, perencanaan terbagi menjadi beberapa tahap, seperti perencanaan produksi, pembelian barang, tenaga kerja, dan permintaan konsumen. Untuk yang terakhir, tentang perkiraan permintaan konsumen, pebisnis perlu mengetahui jumlah dan jenis produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga saat melakukan perencanaan sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Namun, untuk melihat kesesuaian, pebisnis perlu tahu laporan penjualan pada periode sebelumnya. Kemudian, memahami target pasar terkini, apakah ada pergeseran atau tidak. Pengadaan. Ketika mengetahui jumlah dan jenis produk, maka langkah selanjutnya adalah pengadaan. Dalam proses pengadaan, ada beberapa tahapan yang perlu dilalui, seperti pengajuan, persetujuan, hingga pemesanan ke supplier. Ketika hendak melakukan pengadaan, alangkah lebih baik menggunakan perangkat lunak yang memadai. Hal tersebut akan menghemat biaya dan waktu, sehingga bisnis dapat teralihkan ke fokus lainnya. Pengelolaan gudang. Satu hal yang penting dalam pengelolaan gudang adalah mengatur arus keluar masuk barang. Mana produk yang masih dibutuhkan dan mana produk yang harus dilego. Bahkan, mana yang merupakan dead stock jika hendak melakukan pengelolaan gudang. Sebaiknya lakukan stok opname. Pengiriman produk. Gudang sudah selesai kita kelola melalui stok opname. Maka langkah selanjutnya adalah Anda melakukan pengemasan produk. Nah, kemasan produk juga bisa menentukan brand enhancement bisnis. Sebab dengan kemasan yang baik, konsumen akan merasa senang. Untuk pengiriman produk, kita perlu menjalin relasi dengan jasa pengiriman. Tidak sekedar cepat, tetapi mampu mengamankan produk agar tidak rusak. Pengembalian produk dapat disebut juga dengan retur. Hal tersebut dapat terjadi apabila ada kerusakan produk tidak lengkap, atau produk tidak sampai. Maka dari itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu adanya sistem yang memudahkan konsumen apabila melakukan komplain. Proses produksi adalah mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Dalam melakukan proses produksi, tidak hanya menggunakan tenaga manusia, melainkan juga menggunakan mesin.
Bahkan yang tidak kalah penting adalah memanfaatkan perangkat lunak atau software dalam pemerintahan. Di sektor pemerintah, konsep supply chain management belum banyak dikenal. Namun, pada prakteknya sudah digunakan oleh beberapa instansi, walaupun tidak sepenuhnya. Saat ini, supply chain management belum menjadi praktek yang digunakan secara luas di pemerintahan, mengingat manfaatnya yang sudah teruji di dunia bisnis dan industri. Alangkah baiknya bila mana pemerintah dapat mengadopsi best practice ini untuk meningkatkan kinerjanya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.